Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Berjumpa kembali di Selamat Haryanto Channel pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pertemuan kali ini di Selamat Haryanto Channel akan membahas tentang dakwah Islam periode Wali Songo. Untuk itu, niatkan hati untuk selalu menuntut ilmu agar apa yang kita peroleh ini bermanfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dakwah Islam periode Wali Songo merupakan sebuah sikap ahistoris dan mengingkari sejarah apabila berbicara tentang penyebaran Islam di Indonesia tanpa menyertakan peran Wali Songo di dalamnya. Karena Wali Songo merupakan sekumpulan tokoh penyebar Islam pada perempat akhir abad ke-15 hingga paruh abad ke-16 yang merupakan tonggak terpenting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara. Mengapa dikatakan sebagai tonggak terpenting sejarah penyebaran Islam? Karena kedatangan saudagar-saudagar Muslim sejak tahun 674 Masehi tersebut ternyata belum diikuti dengan penyebaran Islam secara masif di kalangan penduduk pribumi. Hingga muncullah para penyebar Islam di tanah Jawa yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Dan jejak sejarahnya pun masih dapat dibuktikan dengan keberadaan makam-makamnya yang sangat dihormati dan dijadikan tujuan peziarah oleh masyarakat Muslim Indonesia, yaitu ziarah Wali Songo. Dalam mengembangkan ajaran Islam di bumi Nusantara, para Wali Songo memulai dengan beberapa langkah strategis, yaitu yang pertama adalah tajrid atau bertahap. Tidak ada ajaran yang diberlakukan secara mendadak, segala sesuatu melalui proses penyesuaian, bahkan sering bertentangan dengan Islam. Misalnya, tradisi minum tua, kepercayaan animisme dan dinamisme. Maka secara bertahap hal tersebut diluruskan oleh para Wali Songo dengan metode dakwah yang penuh kelembutan dan penuh dengan kedamaian. Yang kedua adalah adamul haraj, tidak menyakiti. Para Wali Songo tidak menyebarkan ajaran Islam dengan mengusik tradisi asli masyarakat Nusantara. Bahkan tidak mengusik agama dan kepercayaan mereka, namun memperkuatnya dengan cara-cara yang Islami. Para Wali Songo menyadari betul ciri khas dari Nusantara yang beragam suku, multi etnis, beragam budaya, dan ragam bahasa merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tara. Oleh karena itulah para wali mensyukuri dengan tidak merusak budaya yang telah ada dengan Islam, namun justru merawat, memperkaya, serta memperkuat budaya Nusantara agar bisa berdiri sejajar dengan peradaban dunia yang lain. Dalam Islam, Komstu Malaysia, Eski Fatimi menuliskan bahwa pada abad ke-10 Masehi telah terjadi migrasi keluarga yang berasal dari bangsa Persia. Dan di antara migrasi keluarga-keluarga tersebut yang terbesar adalah sebagai berikut. 1. Keluarga Lor, yaitu keluarga yang datang ke Nusantara pada zaman Raja Nasiruddin bin Badar yang memegang pemerintahan di wilayah Lor, Persia pada tahun 300 Hijriah atau 912 Masehi. Keluarga Lor ini tinggal di Jawa dan mendirikan sebuah perkampungan dengan nama Loran atau Leren atau Leran, yang artinya adalah tempat tinggal orang Lor. Yang kedua adalah keluarga Jawani,
Keluarga Jawani adalah keluarga yang datang pada zaman Jawani Al-Qurdi yang memerintah Iran pada kurun waktu tahun 301 Hijriah atau 913 Masehi. Keluarga ini menetap di Pasai, Sumatera Utara. Keluarga inilah yang menyusun khat Jawa, yang artinya tulisan Jawa yang diambilkan dari nama Jawani atau Sultan Iran pada waktu itu. Yang ketiga, keluarga Syiah, yaitu keluarga yang datang ke Nusantara pada masa pemerintahan Ruknuddaulah bin Hasan bin Buwaih Ad-Dailami pada kurun waktu 357 Hijriah atau 969 Masehi. Keluarga ini tinggal di bagian tengah Sumatera Timur dan mendirikan perkampungan dengan nama Siak yang kemudian berkembang menjadi negeri Siak. Yang keempat, keluarga Rumai adalah keluarga yang datang dari Puak Salban Karah yang menetap di utara dan timur Sumatera. Penulis-penulis Arab kemudian memberikan sebutan untuk pulau Sumatera dengan nama Rumi atau Al-Rumi atau Lamri atau Lamuri. Namun, sejak catatan dari dinasti Tang tentang pedagang Arab hingga migrasi keluarga-keluarga Persia tersebut, dalam kurun waktu berabad-abad kemudian tidak ditemukan bukti tentang pernah dianutnya Islam secara luas di kalangan penduduk Nusantara. Pertanda yang muncul justru terjadinya semacam penolakan dari penduduk setempat tentang upaya-upaya penyebaran Islam yang mereka lakukan. Dapat dikatakan bahwa secara umum proses masuknya Islam ke Nusantara yang ditandai dengan kedatangan para saudagar Arab dan Persia pada abad ke-7 Masehi terbukti tidaklah mulus, namun ada kendala hingga memasuki abad ke-15. Terdapat jeda dan rentang waktu sekitar 8 abad sejak pertama kali Islam datang ke Nusantara, yaitu masa di mana Islam belum dianut secara luas oleh penduduk pribumi. Dan baru kemudian pada abad ke-15, yaitu masa dakwah Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo, Islam dapat diterima dan diserap ke dalam asimilasi dan akulturasi budaya Nusantara. Meskipun fakta dan tata sejarah pada masa ini lebih banyak dipelopori dari sumber historiagrafi dan cerita lisan, namun satu hal yang pasti bahwa pada masa itu Islam sudah terdeteksi melalui jaringan kekeluargaan tokoh-tokoh masyarakat yang beragama Islam, yang menggantikan kedudukan dan jabatan tokoh penting non-muslim yang cukup berpengaruh pada masa akhir kerajaan Majapahit. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.